Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 226-230. Lindong tidak duduk lama ketika si tukang mentega kembali lagi. Lindong menatap bocah mentega itu tanpa berkata-kata untuk waktu yang lama. Ada apa? Bocah kecil itu bertanya tanpa alasan ketika dia melihat Lindong menatapnya. Dia istrimu. Bukan istri, dia pacar. Menurutku dia lebih tua dari ibumu. Dia lebih tua dari ibuku. Petik 2. Saudaraku, semua orang hanya berusaha mencari nafkah. Kamu beruntung telah menemukan seseorang yang kaya, muda, dan cantik. Saudaraku, aku tidak seberuntung kamu, kata. Kalau begitu kamu bisa berkreasi dengan tanganmu sendiri. Kenapa begitu? Betapa melelahkannya membuat dengan tanganmu sendiri. Apakah kamu tidak lelah sekarang? Lindong memandangi tubuh gemuk itu dan bertanya. Ya, aku memang lelah sekarang, tapi aku bisa mendapat lebih banyak. Jika aku melayaninya beberapa tahun lagi, ketika dia tidak bisa bermain lagi, dia akan memberiku banyak uang, dan kemudian aku bisa jalani hidup yang kuinginkan. Hidup. Lindong terdiam. Sayang, suamiku, kemarilah dan bantu aku melihat seperti apa gaun ini. Ini dia, anak kecil itu bangkit dan berlari lagi. Lindong melihatnya dan melihat wanita kaya itu sedang mencoba mantel bulu. Dengan sosoknya yang menggembung, mantel bulu itu tampak tidak berguna di tubuhnya. Mungkinkah ini pria cantik legendaris yang tinggal bersama wanita kaya? Kuda tunggangan ini bukanlah wanita kaya, ini adalah wanita gemuk. Awalnya, Lindong tidak terlalu terlibat dalam masalah siapa yang akan membayar. Namun setelah berbicara dengan si tukang mentega, dia merasa bahwa dialah yang harus membayarnya sendiri. Dia adalah orang terkaya di dunia, namun sebenarnya dia dianggap oleh orang lain sebagai wanita kaya. Akhirnya, ketika Yunsi hendak menggesek kartunya untuk membayar, dia dihentikan oleh Lindong. Yunsi, aku akan membayarnya, Lindong berkata dengan serius. Tapi, ini sangat mahal, bisik Yunsi di sampingnya. Jangan khawatir, aku punya uang sekarang. Jika kamu ingin membeli tempat ini, aku mampu membelinya, Lindong berkata dengan bangga. Namun, kata-katanya menarik pandangan menghina dari orang-orang di sekitarnya. Di mana tempat ini, pusat perbelanjaan terbesar dan termewah di Kyoto. Apakah Anda mengatakan Anda bisa membelinya? Harus ada batasan untuk menyombongkan diri. Jangan takut melontarkan lidahmu saat berbicara besar. Ini adalah pusat perbelanjaan terbesar dan termewah di Kyoto. Tahukah kamu berapa banyak penjualan yang ada dalam sehari? Kamu, pria cantik yang bergantung pada wanita, masih ingin membeli tempat ini? Kamu pikir kamu ini siapa? Orang terkaya di dunia. Lindong dan Yunsi menoleh dan melihat seorang wanita tua dengan tubuh buncit dan tinggi pendek berjalan mendekat, diikuti oleh wanita muda itu yang baru saja mengobrol dengan Lindong. Wanita gemuk dan berminyak ini sudah lama tidak senang dengan Lindong dan Yunsi. Laki-laki tampan, perempuan cantik, keduanya muda, dan mereka bukan orang biasa yang bisa mengeluarkan uang di sini. Bagi Yunsi, dia penuh dengan rasa iri, cemburu dan kebencian. Kondisinya sendiri jauh lebih rendah daripada dirinya, dan orang-orang di sekitarnya bahkan lebih buruk daripada Lindong. Sebelum Lindong dapat berbicara, Yunsi berhenti. Anda bisa mengatakan siapa saja, tetapi Anda tidak bisa mengatakan Lindong. Dia tahu bahwa Lindong memiliki harga diri yang kuat. Dia sudah mengetahuinya sejak dia masih di sekolah menengah, jadi dia sangat berhati-hati dalam hal ini dan takut melukai harga diri Lindong. Nenek, harap berhati-hati dengan apa yang kamu katakan.
ini adalah tempat kelas atas, bukan tempat bagimu untuk bertindak liar. Dan bagaimana kamu tahu kami tidak mampu membelinya? Jawab Yunsi dengan marah. Nenek, Lindong menatap Yunsi yang pemarah dengan takjub. Apa yang dia katakan sebagai jawaban sungguh kejam dan memilukan. Benar saja, wanita tua itu berteriak, dasar gadis sialan, siapa yang kamu panggil nenek? Lihat apakah aku tidak merobek mulutmu. Saat dia mengatakan itu, tubuh gemuk itu hendak bergegas. Lindong segera melepas label kertas pada sepotong pakaian di tas tangannya, lalu melemparkannya dengan sedikit tenaga dan memukul pergelangan kaki wanita gemuk itu. Bang, aduh, wanita gemuk itu melempar seekor anjing dan memakan kotoran. Bocah mentega di sampingnya dengan cepat melangkah maju untuk membantunya berdiri. Setelah dia berdiri, lapisan tepung tebal tertinggal di tanah. Lindong menoleh ke penjual dan bertanya, "Berapa?" "Tuan, totalnya 120.000, penjual itu menjawab dengan sopan. Lindong tidak membuang waktu dan langsung menekan jarinya pada konektor pembayaran sidik jari. Suara mekanis terdengar, "Ding, kamu berhasil membayar 120.000 yuan. Yunsi, ayo pergi." Lindong memegang tas di satu tangan dan memegang Yunsi di tangan lainnya bersama-sama. Begitu saya keluar, saya mendengar suara gemuruh di dalam, "Gadis sialan. Jangan pergi, lihat bagaimana aku menghadapimu." "Mas, kamu belum membayar untuk pakaian yang kamu kenakan. Aku tidak menginginkannya lagi, toko yang kumuh. Kalau begitu tolong buka bajumu." Lindong menarik Yunsi keluar dari mal dan masuk ke mobilnya. Mereka berdua mengendarai mobil saat keluar hari ini. Membawa Yunsi sepanjang jalan, "Lindong, jangan marah, wanita itu pasti mengira kamu lebih baik daripada pria di sebelahnya dan sengaja memprovokasimu." Yunsi menghiburnya di dalam mobil. Dia merasa Lindong mungkin telah melukai harga dirinya karena kata-kata indah yang diucapkan wanita itu. "Gadis bodoh, apa aku pelit?" Lindong berkata sambil tersenyum. "Selama kamu tidak marah, lalu kita akan pergi kemana?" tanya Yunsi dengan gembira. Dia menyadari bahwa rute yang diambil Lindong bukanlah jalan pulang. "Membawamu ke suatu tempat." Lindong memimpin Yunsi sampai ke halaman rumah yang besar. Ini adalah rumah yang dibeli Lindong seharga hampir 2 miliar saat pertama kali datang ke Kyoto. Konon merupakan kediaman seorang pangeran pada zaman dahulu. Itu juga merupakan properti termahal yang dibeli Lindong di Kyoto. Tidak lagi akurat untuk mengatakan bahwa itu adalah rumah pekarangan. Tidak hanya bebatuan di dalamnya, tetapi juga kolam dan koridor. Total ada lebih dari 20 aula utama dan ruang samping, dan areanya juga luas, jika tidak maka tidak akan sebanding dengan harga 2 miliar. Lindong ingin bertengkar dengan Yunsi, tapi jika dia tidak menunjukkan aslinya, akan sulit baginya untuk mempercayainya. Bagaimanapun, citranya sebagai anak miskin telah merasuk jauh ke dalam hati keluarga mereka. Jika Anda ingin berubah, Anda harus berbicara dengan kekuatan. Ini lebih persuasif, jadi bawa saja ke sini. Rumah seharga 2 miliar pastinya masih sangat meyakinkan, bukan? Lindong memarkir mobilnya di depan pintu. "Yunsi, tunggu aku." Lalu dia keluar dari mobil dan mencari kunci di bagasi. Dia melemparkan semua kunci rumah ke bagasi. Setelah menemukannya, berjalanlah ke sisi penumpang dan buka pintunya. "Yunsi, turun." "Oh, oke." Ada 3 karakter besar yang tertulis di plakat pintu. "Rumah Pangeran Qian." "Lindong, di mana kamu di sini? Mengapa kamu membawaku ke sini?" tanya Yunsi. "Aku akan menjelaskannya padamu pelan-pelan setelah kita masuk." Lindong mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Keduanya berjalan bersama. Begitu keduanya memasuki rumah Pangeran Qian, Yunsi terpesona oleh indahnya lingkungan di sini.
Ini adalah surga yang dikelilingi pepohonan hijau, jembatan kecil, dan air yang mengalir. Tinggal di tempat seperti ini pasti bisa membuat orang merasa nyaman dan rileks. Yunsi tidak tahu kalau ada tempat seperti itu di Kyoto. Dia merasa area villa tempat dia tinggal adalah lingkungan terbaik. Tapi dibandingkan di sini, levelnya sama sekali tidak sama. Lindong, di mana ini? Yunsi menoleh dan menatap Lindong dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya membeli tempat ini, kamu membelinya. Sebenarnya, saya hanya ingin menjelaskannya kepada Anda hari ini. Saya sangat kaya sekarang. Ketika saya membeli rumah ini, saya menghabiskan 2 miliar. Lindong berkata dengan serius. 2,2 miliar? Yunsi menatap Lindong dengan mata terbelalak. Meskipun dia sudah memiliki cukup makanan dan pakaian sejak dia masih kecil dan tidak pernah khawatir tentang uang selama 21 tahun hidupnya, angka astronomi 2 miliar masih mengejutkannya. 2 miliar. Dan saya masih punya banyak real estate di Kyoto. Saya belum menghitung jumlah pastinya, tapi jumlahnya setidaknya mencapai puluhan miliar. Selain itu, saya juga punya perusahaan yang seharusnya bernilai ratusan miliar. Berapa? Ratusan miliar? Yunsi kaget dan tidak bisa berkata-kata. Meskipun dia merasa Lindong telah banyak berubah kali ini ketika dia datang ke Kyoto, temperamennya tidak hanya menjadi sangat luar biasa, tetapi dia juga menjadi lebih percaya diri. Tapi saya tidak pernah menyangka Lindong akan menjadi begitu kaya. Bernilai ratusan miliar. Berapa banyak uang yang dikumpulkan ibunya, Guan Meiling, setelah bekerja keras selama 20 tahun. Diperkirakan tidak ada 1% pun dari Lindong. Sebenarnya aku sudah siap untuk memberitahumu dan paman serta bibiku beberapa hari yang lalu. Tapi bibi Guan tidak pernah memberiku kesempatan. Jadi aku akan memberitahumu dulu. Lalu aku akan menjelaskannya kepada paman dan bibiku kapan saya punya kesempatan. Maaf, Lindong. Yunsi kembali sadar dan berkata dengan nada meminta maaf. Dia tahu ibunya kuat, sudah seperti ini sejak dia masih kecil. Pada dasarnya, dia dan ayahnya Yun Zonghai harus mendengarkan pengaturan ibunya. Dia tidak mampu mengubah situasi dan hanya bisa menatap Lindong dengan mata menyesal, berharap mendapatkan pengampunannya. Lindong menyentuh kepala Yunsi dan berkata sambil tersenyum, "Gadis bodoh, kamu tidak perlu meminta maaf. Aku tahu meskipun ibumu agak keras, dia melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Dan sejujurnya, saya sangat berterima kasih padanya. Setidaknya dia menerima saya sebagai anak miskin dan tidak mengusir saya. Terima kasih, biarkan saya tunjukkan rumah ini sebenarnya pertama kalinya saya. Di sini sejak saya membelinya, berkeliaran di rumah Pangeran Qian." Ngomong-ngomong, Yunsi, ada reuni siswa sekolah menengah pada liburan ini. Apakah kamu melihatnya di grup? Apakah kamu akan pergi? Lindong bertanya. Aku ingin pergi, tapi ibuku tidak mengizinkanku pergi, jawab Yunsi dengan sedikit kecewa. Kenapa aku tidak bicara dengan bibi Guan dan ayo pergi bersama? Ya, oke. Yunsi sedikit terkejut pada awalnya karena Lindong tiba-tiba menjadi sangat kaya, tapi kemudian dia sadar indranya. Karena sejak Lindong menyelamatkannya dari kematian, Lindong adalah eksistensi seperti dewa di dalam hatinya. Tidak peduli seberapa kuat atau luar biasa Lindong, dia menerima begitu saja. Jadi dia tidak akan pernah bertanya bagaimana Lindong melakukan ini. Dia hanya tahu bahwa pria di hatinya itu maha kuasa. Setelah mereka berdua selesai berbelanja, mereka pulang bersama. Di tengah perjalanan, mereka berdua berdiskusi bagaimana membuat Guan Meiling percaya bahwa Lindong bukan lagi anak malang. Namun jika tidak ada bukti fisik, diperkirakan Guan Meiling tidak akan percaya jika keduanya membicarakannya, bahkan mungkin tidak diberi kesempatan untuk berbicara.
Lin Dong berpikir sejenak dan kemudian memberitahu Guan Meiling tentang hal itu di jamuan makan besok. Karena dia bertanya, Chen Hui, penanggung jawab Donglai International di Kyoto, juga akan menghadiri jamuan makan tersebut. Ketika tiba waktunya untuk menelepon Chen Hui, Guan Meiling harus bisa percaya pada dirinya sendiri. Mengenai Guan Meiling, Lin Dong sebenarnya tidak banyak berpendapat. Meskipun dia sering bertindak sangat tegas dan tidak memberi Lin Dong kesempatan untuk berbicara, dia benar-benar dikerdilkan oleh keluarga paman keduanya, Lin Guobang. Tahun-tahun ia tinggal di rumah paman keduanya bisa dikatakan sebagai tahun-tahun tergelap dalam hidupnya. Ia sering dipukuli dan dimarahi, bahkan terkadang tidak diberi makan. Berdasarkan kehidupan yang dijalaninya, ia merasa Guan Meiling adalah tipikal orang yang bermulut tajam dan berhati lembut. Setidaknya sebelum identitasnya terungkap, di depan keluarga mereka dia hanyalah seorang anak miskin dari sebuah kota kecil. Saya tidak pernah didiskriminasi saat makan di rumahnya, bahkan keluarga pun sering mengisi mangkuknya. Terlebih lagi, Guan Meiling dapat berpikir untuk mengkultivasi dirinya sendiri dan menyerahkan karir yang telah dia kerjakan dengan keras selama bertahun-tahun kepada dirinya sendiri dan Yunsi. Oleh karena itu, dengan kekuatan dan identitas Lin Dong saat ini, ketika dia dipandang rendah oleh Guan Meiling, dia bisa saja mengguncang tubuhnya dan mengungkapkan identitasnya, membuatnya takut hingga panik. Tapi Lin Dong tidak melakukan ini. Namun dipandang rendah selalu merupakan hal yang sangat tidak nyaman. Lin Dong tidak terkecuali, belum lagi diremehkan oleh calon ibu mertua. Jadi dia berencana membuat rencana agar Guan Meiling secara tidak sengaja menemukan identitasnya di jamuan makan dan terkejut tak terkira. Dan saya perlu menunjukkan bahwa saya menerima begitu saja dan tidak terkejut dengan kehormatan atau aib. Guan Meiling selalu mengatakan bahwa dia berasal dari daerah kecil setiap hari. Aku ingin tahu seperti apa ekspresinya setelah mengetahui identitasnya. Memikirkan Lin Dong saja membuatku merasa sedikit bahagia. Setelah mengantar Yunsi pulang, Lin Dong makan malam di rumah Yunsi dan kemudian kembali ke Starry Sky Hotel. Selama periode ini, Guan Meiling juga menanyakan apakah mereka sudah membeli pakaian. Beritahu mereka bahwa mereka harus berpakaian formal pada jamuan makan besok, karena semua orang yang hadir adalah tokoh terkenal di komunitas bisnis Kyoto. Anda harus memiliki kekayaan setidaknya 1 miliar untuk menerima undangan ini. Guan Meiling juga memiliki kekayaan miliaran dan cukup terkenal di bidang kosmetik. Baru-baru ini, karena urusan keluarga Zhang, dia menjadi semakin terkenal. Bahkan ada rumor dari dunia luar bahwa keluarga Zhang pun tidak ada hubungannya dengan Poppy. Poppy Poppies mendapat dukungan dari orang-orang besar. Tapi hanya orang-orang top di Kyoto yang tahu bahwa Poppy bukan apa-apa di depan keluarga Zhang. Itu hanya bisa berupa ikan dan daging dengan pisau dan papan, dan bisa disembelih oleh orang lain. Pada akhirnya, keluarga Zhang bahkan tidak perlu berkata apa-apa. Poppy sudah dikepung oleh musuh. Jika bukan karena pemegang saham yang kaya dan mendukung miliaran dolar, Poppy pasti sudah lama hancur. Namun, Guan Meiling tidak akan sebodoh itu menjelaskan hal ketenaran semacam ini. Semakin banyak orang lain salah paham, semakin baik. Hanya dengan cara inilah bunga Poppy bisa berkembang lebih baik. Ketika Lin Dong tiba di rumah Yunsi pada sore hari berikutnya, ibu dan anak Yunsi sudah melakukan persiapan. Mereka bertiga mengendarai 2 mobil menuju klub eksklusif tempat jamuan makan diadakan. Ini juga salah satu dari 3 klub besar di Kyoto. Pendirinya adalah tokoh besar dalam komunitas bisnis Kyoto dan memiliki prestise yang sangat tinggi. Di komunitas bisnis Kyoto, hampir semua jamuan makan besar diadakan di klub eksklusif. Lin Dong mengendarai Mercedes-Benz G-nya sendiri, Guan Meiling mengendarai Porsche Coupe edisi terbatas miliknya,
yang diperkirakan berharga setidaknya puluhan juta, dan Yun-si duduk di kopilotnya. Yun-si awalnya ingin mengambil mobil Lindong, tetapi Guan Meiling menghentikannya dan memaksanya masuk ke mobilnya sendiri. Sekelompok 3 orang datang ke tempat parkir klub eksklusif dan memarkir mobil mereka di bawah bimbingan penjaga keamanan. Ketika datang ke sini, Lindong menemukan bahwa Mercedes-Benz Big G miliknya sebenarnya adalah mobil terburuk. Mobil sport seharga puluhan juta dolar bisa dilihat hampir di mana-mana di sini, bahkan banyak yang bernilai puluhan juta. Melihat mata penjaga keamanan yang menghina, Lindong tidak peduli. Bagaimanapun juga, statusnya ada di sana. Dengan statusnya saat ini, jika ia masih marah karena hal sepele seperti itu, niscaya itu adalah tindakan devaluasi. Tapi Guan Meiling sedikit tidak senang. Setelah turun dari mobil, dia menarik Yun-si dan berjalan di depan. Yun-si hanya bisa menoleh dan menatap Lindong tanpa daya. Sedangkan Lindong hanya bisa mengikuti di belakang. Saya seharusnya mengirimkan Bugatti saya ke Kyoto jika saya mengetahuinya lebih awal. Ketiganya memasuki klub eksklusif satu demi satu. Saat memasuki aula, Guan Meiling masih menunggu Lindong. Karena Lindong tidak bisa masuk tanpa undangan, jadi dia hanya bisa masuk bersamanya. Saya harus mengatakan bahwa Guan Meiling, ibu dan anak perempuannya, memang pemandangan yang indah. Guan Meiling bisa melahirkan wanita cantik seperti Yun-si, sehingga kondisinya lumayan. Selain itu, ia berjualan kosmetik dan lebih memperhatikan perawatan kulit. Bersama dengan Yun-si, mereka seperti ibu dan anak, tetapi juga seperti saudara perempuan. Memasuki aula megah, banyak orang berkumpul. Pada dasarnya, orang tua dan anak muda sedang mengobrol dengan kelompok serupa, mungkin saling memperkenalkan penerus atau anggota keluarga mereka. Tujuan utama dari jamuan bisnis sebenarnya adalah untuk meningkatkan komunikasi di antara semua orang dan memungkinkan kerjasama yang lebih baik dan lebih erat. Ngomong-ngomong, Anda bisa mengajak keluarga dan penerus Anda melihat dunia. Banyak perjamuan seperti itu diadakan setiap tahun. Tentu saja ini juga perlu dibagi menjadi beberapa lingkaran. Ada banyak kalangan di dunia bisnis Kyoto. Yang paling mengagumkan tentu saja adalah lingkaran yang terdiri dari keluarga bangsawan besar. Kali ini, Lindong dan yang lainnya berpartisipasi dalam lingkaran teratas selain lingkaran keluarga bangsawan. Tidak lama setelah ketiga orang itu masuk, seseorang datang menyambut mereka. Tuan Guan, Anda di sini, kami kesulitan menunggu Anda. Di sebelah pemuda itu ada seorang remaja putri dan seorang remaja putra berusia 27 tahun. Pengunjungnya adalah keluarga Hu Yuan yang pernah berkunjung ke rumah Yun-si sebelumnya. Tuan Hu, halo, Guan Meiling juga berkata dengan sopan. Halo Bibi Guan, Yun-si, lama tidak bertemu. Hu Yuan juga berkata kepada Guan Meiling dan putrinya. Setelah mengatakan itu, Hu Yuan menatap Yun-si dengan mata berbinar. Namun, Yun-si tidak menjawab. Lindong berjalan 2 atau 3 langkah di belakang Yun-si dan putrinya ketika mereka memasuki aula. Oleh karena itu, meskipun keluarga Hu Yuan memperhatikan Lindong, mereka tidak mengira bahwa dia bersama Guan Meiling. Meiling, kita sudah lama tidak bertemu. Ayo, kita ngobrol dan biarkan anak-anak bermain sendiri. Dia awalnya memiliki hubungan yang relatif baik dengan Guan Meiling. Tetapi selama periode ini, keluarga Guan Meiling ditekan oleh keluarga Zhang. Karena keluarga Hu tertinggal jauh dari keluarga kelas 1 seperti keluarga Zhang, mereka tidak berani memberikan bantuan apapun karena takut terbakar. Namun, saya mendengar ada rumor bahwa keluarga Guan Meiling memiliki pendukung yang besar, dan bahkan keluarga Zhang telah diruntuhkan. Tentu saja, dia ingin memulihkan hubungan sebelumnya dengan Guan Meiling, dan yang terbaik adalah lebih dekat. Maaf, masih ada yang harus kulakukan.
Ayo kita bicara lagi jika ada kesempatan, Lindong. Guan Meiling menolak ajakan Ibu Huyuan, lalu menelepon Lindong. Bibi Guan, Lindong melangkah maju dan berteriak. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini Lindong, pacar putri saya Yunsi, dan calon menantu saya. Ada hal lain yang harus kami lakukan. Jadi saya tidak akan mengganggu Anda untuk saat ini. Dia membawa Lindong dan Yunsi pergi. Keluarga Huyuan tertinggal dengan wajah jelek. Terutama Huyuan, melihat punggung Lindong, hampir gila karena cemburu. Tentu saja ada alasan mengapa Guan Meiling melakukan ini. Ketika keluarga Guan Meiling ditindas oleh keluarga Zhang, dia juga menelepon Ibu Huyuan, tetapi pihak lain menolaknya tanpa berpikir. Dia bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Dia hanya mengangkat telepon dan mengatakan kepadanya bahwa keluarga Hu tidak dapat membantu dalam masalah ini dan memintanya untuk tidak menelepon lagi. Kata-kata itu sangat tegas, dan Guan Meiling tidak ingin pihak lain banyak membantu, karena dia tahu bahwa keluarga Hu tidak puas dengan keluarga Zhang memiliki konflik dengan keluarga Zhang. Jika dia bisa terhubung, dia bisa melihat apakah dia bisa menjual saham opiumnya kepada pihak lain dengan harga murah. Saat itu, menurutnya, satu-satunya orang yang berani membeli saham opium dan membuat jijik keluarga Zhang adalah keluarga saingan keluarga Zhang. Namun keluarga Hu tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Oleh karena itu, Guan Meiling secara alami tidak memiliki kesan yang baik terhadap keluarga Hu. Sekarang krisis dalam keluarganya telah teratasi. Dia ingin menjalin hubungan lagi, dan ingin menikahi putrinya. Bermimpi, Guan Meiling mengajak Lindong dan Yunsi untuk menyapa banyak rekan di aula dan memperkenalkan identitas mereka. Sepertinya dia benar-benar berencana melatih mereka untuk mengambil alih. Meskipun Lindong bekerja sama sepenuhnya, dia juga mencari Chen Hui kemana-mana. Akibatnya, Guan Meiling membawa Lindong hampir mengelilingi seluruh aula, dan dia juga tidak menemukan Chen Hui. Bukankah Chen Hui bilang dia akan datang untuk berpartisipasi? Apakah Anda berani melepaskan merpati bos? Apakah dia masih ingin terus melakukannya? Atau apakah mereka tidak sedang membicarakan pesta? Lindong sedikit tertekan. Dia benar-benar tidak tertarik untuk terus mengikuti Guan Meiling untuk mengenal manajer umum atau ketuanya. Lindong yang sedang melihat sekeliling, akhirnya melihat sesuatu yang cerah. Dia melihat seorang kenalan, Ratu Hiburan Leng Qingqiu. Pada jamuan makan malam amal di Lake City, saya bahkan menghabiskan 5 juta untuk membeli salah satu lagu pihak lain. Dia seharusnya masih mengingat dirinya sendiri, bukan? Setelah mengobrol beberapa kata dengannya, dia ditemukan oleh Guan Meiling. Dia mungkin akan bertanya bagaimana dia dan Leng Qingqiu bertemu. Lalu aku bisa menjelaskannya dengan jelas padanya. Meskipun Chen Hui tidak ada di sini, efek guncangannya pasti tidak sebaik yang diharapkan. Tapi tidak ada yang bisa kami lakukan untuk mengatasinya. Ratu Hiburan Leng Qingqiu datang untuk menambah warna pada jamuan makan atas undangan bos bisnis yang mengadakan pesta. Pertemuan bisnis tingkat atas seperti ini biasanya mengundang beberapa selebriti untuk membantu. Pesta ini adalah pertemuan teratas dalam komunitas bisnis Kyoto, dan Leng Qingqiu bukan satu-satunya selebritas yang diundang. Banyak bintang papan atas atau bahkan papan atas di industri hiburan juga diundang. Beberapa selebriti kelas 2 dan 3 yang tidak terkenal berusaha semaksimal mungkin untuk menghadiri jamuan makan seperti itu. Karena pesta-pesta tersebut dihadiri oleh beberapa tokoh ternama di dunia bisnis, maka mereka juga akan menemukan beberapa selebritis yang mengendorse produknya di jamuan makan tersebut. Jika Anda cukup beruntung untuk disukai oleh para taipan bisnis ini, Anda mungkin tidak bisa mendapatkannya bahkan setelah 10 atau 20 tahun bekerja keras.
Lindong diam-diam berjalan menuju Leng Qingqiu sementara Guan Meiling sedang mengobrol dengan seorang kenalan. "Halo, Nona Leng," sapa Lindong sambil berjalan ke arah Leng Qingqiu. Leng Qingqiu sedang mengobrol dengan beberapa kenalan di industri hiburan. Tiba-tiba sebuah suara terdengar di telinganya. Dia berbalik dan melihat seorang pria muda dengan temperamen luar biasa, penampilan tampan dan wajah tersenyum di sampingnya. "Apakah Anda Tuan Lin?" Leng Qingqiu bertanya dengan ragu. Bukan karena dia pelupa, tapi Lindong telah banyak berubah sejak dia tidak bertemu dengannya selama 3 bulan, yang membuatnya sedikit takut untuk memastikannya. "Untungnya, Nona Leng tidak melupakanku," kata Lindong sambil tersenyum. "Saya juga merasa lega. Jika pihak lain benar-benar melupakannya, dia mungkin akan dianggap sebagai pengejar bintang lagi. Bagaimana mungkin? Lagu Tuan Lin meninggalkan kesan yang mendalam padaku. Tidak ada yang bisa melupakanmu. Aku juga ingin Tuan Lin membuatkannya untukku." Leng Qingqiu juga tersenyum. "Ini mudah untuk dibicarakan, mudah untuk dibicarakan. Kalau begitu kita sepakat, Qingqiu." "Siapa ini?" tanya seorang pria di seberang Leng Qingqiu. Lindong memandang pria ini, dia juga seorang bintang besar. Dia sepertinya pernah berakting di serial TV populer. "Apa yang kamu katakan itu?" Dia tidak dapat mengingatnya. "Chen Zuo, ini Tuan Lindong Lin, teman lamaku." "Chen Zuo, ya." Lindong ingat, namanya memang Chen Zuo. Tampaknya sangat populer di kalangan anak muda. Saya juga menghadiri pertemuan di Jiangcheng, yang menyebabkan sekolah mereka libur. Karena terlalu banyak orang yang meminta izin untuk menemuinya, sekolah hanya libur. Terlihat reputasinya yang cukup besar. Setidaknya di kalangan anak muda ia memang sangat populer. Ia cukup berterima kasih kepada Chen Zuo saat itu. Karena dengan adanya hari libur, ia dapat bekerja paruh waktu untuk mendapatkan lebih banyak uang. "Lindong, apakah dia juga orang dalam? Kenapa aku tidak terkesan?" tanya Chen Zuo. Rupanya dia mendengar Leng Qingqiu berkata bahwa dia tidak melupakan salah satu lagu Lindong dan mengira Lindong juga berasal dari industri hiburan. "Chen Zuo, Anda salah paham, Tuan Lin bukan dari industri hiburan, tetapi seorang dermawan yang hebat." "Seorang dermawan yang hebat? Mulai dari mana?" Terakhir kali di Lake City, Tuan Lindong tidak hanya apakah dia menghabiskan 5 juta untuk membeli salah satu lagu saya, tetapi dia juga menghabiskan 100 juta untuk membeli salah satu lagunya sendiri dan menyumbangkannya kepada anak-anak di daerah pegunungan yang miskin. Apalagi lagu Palin adalah karya aslinya sendiri dan itu sangat bagus-bagus. "Habiskan 100 juta untuk membeli salah satu lagu Anda sendiri." Tidak hanya Chen Zuo yang menatap Lindong dengan kaget, beberapa selebriti lainnya juga memasang wajah terkejut. Mereka semua berkecimpung di industri hiburan, jadi wajar saja jika mereka sering menghadiri malam amal dan menyumbangkan sebuah lagu atau tarian. Uang yang dijual akan otomatis disuntikkan ke dana aset. Namun mereka belum pernah melihat ada orang yang membayar 100 juta untuk membeli salah satu lagu mereka sendiri. Ini setara dengan sumbangan langsung sebesar 100 juta. Lindong jelas merupakan pria yang tidak kekurangan uang. Kemungkinan besar dia adalah keturunan dari suatu keluarga besar. Hanya mereka yang bisa memiliki kekayaan sebanyak itu di usia ini. Sorot mata beberapa bintang wanita yang memandang Lindong menjadi ambigu. Investor? Benar-benar dermawan besar. Nona Leng pantas mendapatkan penghargaan itu. Saya hanya ingin mendedikasikan sedikit cinta dan melakukan apa yang saya bisa. Dalam hal menyanyi, saya jauh di belakang profesional seperti Anda. Lindong berkata dengan rendah hati. "Tuan Lin sangat rendah hati, Lindong. Kenapa kamu ada di sini? Ibuku masih mencarimu kemana-mana." "Wow, apakah kamu Ratu Leng Qingqiu?"
Seru Yunsi kaget. Tuan Lin, siapa ini? Leng Qingqiu bertanya. Ini pacarku Yunsi, jawab Lindong. Begitu Yunsi mendengar perkenalan Lindong, wajahnya memerah. Ini pertama kalinya Lindong memperkenalkan dirinya sebagai pacarnya. Hatiku secara alami manis. Pada saat yang sama, saya merasa ingin menangis. Dia sudah terlalu lama menunggu momen ini. Halo, saudari Yunsi. Leng Qingqiu mengulurkan tangannya dan berkata. Halo, Kak Leng. Yunsi juga mengulurkan tangan dan menjabat tangannya. Mata Chen Zuo berbinar ketika dia melihat Yunsi, tetapi ketika dia mendengar perkenalan Lindong, matanya yang cerah kembali redup. Meski menurutnya kondisinya bagus dan disukai banyak anak muda. Namun dibandingkan dengan pemuda dari keluarga bangsawan seperti Lindong, dia masih tertinggal jauh. Selain itu, Lindong adalah yang terbaik dalam penampilan dan temperamen, dan dia gagal total dalam segala aspek. Yunsi dan Leng Qingqiu sedang mengobrol dengan antusias. Dia sangat menyukai Leng Qingqiu, dan ini adalah pertama kalinya dia bertemu langsung dengannya. Tentu saja banyak yang ingin saya katakan. Lindong berdiri di dekatnya tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Ada beberapa selebritas di sini, tetapi kecuali Leng Qingqiu, dia tidak mengenal orang lain dan tidak mengatakan apapun. Beberapa selebriti wanita sangat tertarik pada Lindong dan berusaha mencari cara untuk ngobrol dengannya. Lindong, Yunsi, jam berapa sekarang dan kamu masih di sini mengejar bintang? Cepat kemari. Aku akan memperkenalkanmu kepada orang penting. Guan Meiling juga datang. Yunsi, kamu juga. Aku memintamu untuk mencari Lindong. Sebaiknya kamu tidak pergi begitu sampai di sini. Ikutlah denganku secepatnya. Aku akan punya waktu untukmu mengobrol nanti. Dia menarik Yunsi ke kiri, dan Lindong mengikuti tanpa berkata-kata. Pengendara ini benar-benar berbeda dari yang dia pikirkan. Mengapa Anda tidak bertanya apakah kami pemburu bintang atau apakah kami benar-benar mengenal satu sama lain? Namun sebelum mereka mencapainya, terdengar suara di aula. Selamat malam untuk semua teman dari komunitas bisnis Kyoto. Saya penggagas pertemuan ini. Yu Zhan dan yang lainnya berhenti dan melihat ke arah suara itu. Seorang pria berusia sekitar 10 tahun berdiri di atas panggung di aula, memegang mikrofon dan berbicara. Mendengar suara ini, semua orang di aula berhenti berbicara dan perlahan bergerak menuju panggung. Yu Zhan adalah tokoh besar dalam komunitas bisnis Kyoto dan penyelenggara pertemuan ini. Dalam mengadakan perjamuan hari ini, selain ingin semua orang berkumpul dan berkomunikasi lebih banyak, saya juga ingin memperkenalkan seseorang kepada Anda. Setelah Yu Zhan selesai berbicara, seseorang berjalan dari panggung. Lindong melihat dan menyadari bahwa ini adalah Chen Hui, penanggung jawab Donglai International di Kyoto. Tentu, dia tiba-tiba menghubungi para taipan bisnis Kyoto begitu cepat. Di masa depan, mengeluarkan uang untuk berinvestasi tidak akan secepat itu. Lindong, yang awalnya sedikit tertekan ketika Guan Meiling menariknya untuk memperkenalkan ini dan itu, tiba-tiba menjadi cantik. Dia sepertinya melihat titik dewa yang tak terhitung jumlahnya melambai padanya. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah Chen Hui, Kepala Cabang Donglai Capital di Kyoto. Anda mungkin tidak asing dengan Donglai Capital. Nama lengkapnya adalah Donglai International Investment Group, yang menimbulkan banyak keributan beberapa waktu lalu. Ya, itu adalah inisiatif mereka untuk menginvestasikan 100 miliar untuk membangun sekolah di daerah pegunungan yang miskin. Begitu Yu Zhan selesai berbicara, orang-orang di bawah mulai mendiskusikannya dengan hangat. Mereka tidak tahu banyak tentang Donglai Capital, tapi mereka pernah mendengar tentang pembangunan sekolah senilai 100 miliar.
Menyumbangkan 100 miliar dolar untuk membangun sekolah di daerah pegunungan yang miskin jelas merupakan suatu tindakan besar yang belum pernah terlihat di Tiongkok atau bahkan di dunia. Dan yang bisa menambahkan kata modal di belakang namanya pasti adalah perusahaan dengan kekayaan lebih dari 1 triliun yuan. Ini adalah aturan dalam dunia bisnis. Yang memiliki valuasi aset di bawah 100 miliar hanya dapat disebut perusahaan, yang memiliki aset antara 100 miliar hingga 1 triliun disebut kelompok, yang memiliki aset antara 1 triliun hingga 5 triliun disebut modal, dan yang memiliki aset lebih dari 5 triliun disebut chaebol. Ini adalah istilah yang diakui oleh komunitas bisnis global. Besar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari nama perusahaannya. Setelah Anda mencapai level chaebol, pada dasarnya Anda dapat mengendalikan perekonomian suatu tempat. Meskipun Donglai Capital sudah lama tidak berdiri, namun valuasinya telah melampaui 1 triliun hanya dalam beberapa bulan. Ini jelas merupakan keajaiban dalam dunia bisnis. Selanjutnya, kami ingin meminta kamera Chen Hui untuk menyampaikan beberapa patah kata. Selamat malam semuanya, nama saya Chen Hui, dan saya adalah penanggung jawab Donglai Capital cabang Kyoto. Kami, Donglai Capital, adalah perusahaan yang penuh semangat, energi, dan harapan mampu mencapai hasil yang mengesankan dalam waktu yang singkat. Ini sepenuhnya karena kepemimpinan yang bijaksana dari ketua kami. Selanjutnya, kami akan fokus pada kota metropolitan internasional Kyoto. Jika Anda memiliki proyek bagus yang membutuhkan dana, Anda bisa juga datang kepada saya. Pimpinan kami Pernah berkata, saya lebih suka bahkan jika Anda menginvestasikan $1.000 secara tidak sengaja, Anda tidak dapat melepaskan perusahaan potensial. Terima kasih, dari penonton. Lin Dong juga bertepuk tangan, tapi wajahnya sedikit tersipu saat ini. Chen Hui mengatakan bahwa pencapaian Donglai Capital hari ini semua berkat kepemimpinannya yang bijaksana sebagai ketua, yang membuatnya sedikit malu. Sejujurnya, selain memberikan uang, dia sepertinya tidak terlalu peduli dengan urusan ibu kota Donglai, menyerahkan segalanya kepada Zhao Xuan. Dan dia pernah berkata bahwa dia lebih suka menginvestasikan $1.000 secara tidak sengaja daripada melepaskan perusahaan yang berpotensi. Kenapa dia tidak mengingatnya sama sekali? Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa ibu kota Donglai sudah begitu kuat. Valuasinya melebihi 1 triliun, sepertinya dia hanya menghabiskan beberapa ratus miliar. Jika Anda menghitungnya seperti ini, dan menghasilkan banyak uang. Pada saat ini, Guan Meiling berkata di samping mereka berdua, apakah Anda melihat bahwa orang yang ingin saya perkenalkan kepada Anda adalah dia, Chen Hui? Dia adalah orang yang hebat. Dia memiliki arus kas yang besar di tangannya. Dia telah menyebar di Jindu selama lebih dari sebulan. Masih ada sisa uang ratusan miliar, dan dia juga pemegang saham terbesar perusahaan kopi kita. Mohon bersikap sopan nanti, oke? Saya tahu, Bu. Saya tahu, Bibi Guan. Jawab Si dan Lin Dong bersamaan. Lin Dong tidak menyangka orang yang ingin diperkenalkan Guan Meiling kepada mereka sebenarnya adalah Chen Hui. Jika saya tahu sebelumnya, mengapa saya harus mencari Leng Qingqiu? Tidak bisakah kamu menunggu saja? Kali ini, grup real estate Huan Cheng kami akan menjalin kerjasama yang mendalam dengan Donglai Capital dan berusaha untuk menciptakan kejayaan yang lebih besar. Tentu saja, jika Anda memiliki proyek bagus, Anda juga bisa datang ke Donglai Capital. Bagaimanapun, itu adalah pemodal besar dan mereka tidak kekurangan uang. Hal semacam itu, oke, saya sudah selesai, maaf mengganggu kalian semua, mari kita lanjutkan apa yang belum kita selesaikan. Dia dan Chen Hui meninggalkan panggung. Para tamu di aula mulai berinteraksi lagi. Guan Meiling membawa Yun Si dan Lin Dong untuk mencari Chen Hui. Namun,
Chen Hui dan Yu Zhan memasuki ruangan di belakang panggung bersama-sama, mungkin karena ada sesuatu yang ingin mereka bicarakan. Mereka bertiga hanya bisa menunggu di tempatnya. Lebih dari 10 menit kemudian, Chen Hui tidak berniat keluar. Guan Meiling pergi untuk mengobrol dengan kenalannya, tetapi meminta Lin Dong dan yang lainnya untuk tidak lari terlalu jauh, agar tidak menemukan mereka lagi. Setelah Guan Meiling pergi, Lin Dong menarik Yun Si ke belakang panggung. Lin Dong, kita mau kemana? Aku akan mengantarmu menemui seseorang. Lin Dong membawa Yun Si langsung ke ruangan tempat Chen Hui masuk. Di dalam ruangan, Chen Hui sedang mendiskusikan kerjasama dengan Yu Zhan. Intrusi tiba-tiba dari Lin Dong dan Yun Si membuat mereka berdua berhenti berbicara dan melihat ke arah Lin Dong dan yang lainnya. Saya punya proyek yang ingin saya diskusikan dengan Tuan Chen Hui tentang investasi, kata Lin Dong langsung. Yu Zhan memandang Lin Dong, agak tidak bisa dijelaskan. Anak siapa yang tidak tahu etika ini? Dia benar-benar masuk tanpa mengetuk. Dan tidakkah kamu melihat mereka berbicara? Dia hendak meminta pihak lain untuk keluar. Chen Hui berbicara, Dr. Yu, saya akan membahas kerjasama dengan Anda secara detail nanti. Bisakah Anda memberi saya kamar? Saya akan berbicara dengan pemuda ini. Yu Zhan sedikit bingung. Kerjasama di antara mereka melibatkan dana puluhan miliar. Mengapa Chen Hui sepertinya tidak mempedulikannya sama sekali? Kita perlu berbicara dengan pemuda yang tidak mengerti etika ini terlebih dahulu. Tapi saya tidak mengerti. Gui tidak mengerti. Sekarang Chen Hui sudah berbicara, dia tidak bisa menolak. Bagaimanapun, identitas pihak lain tidaklah sederhana. Tuan Chen, kalian bisa bicara di sini. Saya akan keluar untuk menerima tamu dari luar dulu. Kata Yu Zhan, terima kasih, Dong. Chen Hui berterima kasih. Yu Zhan bangkit dan berjalan keluar, dan menatap Lin Dong ketika dia melewatinya. Seolah teringat pemuda yang tidak tahu tata krama ini. Bersambung.